Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi bahasa Indonesia untuk kelas 4 ya. Ini kita sampai pada halaman 17. Maaf. Oke. Bahasa Indonesia. Cara mencari kata dalam kamus. Ya, kalau kamus cetak ya ada urutan alfabet ya. Perhatikan kata-kata yang ada di dalam kamus cetak. Urutkan kata-kata tersebut sesuai dengan abjad seperti ini ya. Wujud fisik dari kamus cetak. Oh ya, untuk pembahasan yang urut-runtut ya, ini kan halaman 17 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang nomor 2, perhatikan huruf pertama kata yang kita cari. Bukalah kamus pada bagian huruf tersebut. Misalnya mencari panik, kita cari huruf P, PA ya. Kemudian apa, ada panah, ada warna, terus PANI ya, gitu ya, terus panik. Jadi huruf ya, mungkin P, mungkin PA, PA, mungkin papa didahulukan ya, papa. Panik, sebelum panik itu PAM, apa PAM apa gitu ya, atau PAB ya, gitu dahulukan. Ini kan N ya, IK, di atasnya mungkin PA NAH, mungkin A lebih dulu daripada I tuh. Nah gitu, jadi berurutan. Di atasnya lagi ada PA apa gitu. Nah sebelum huruf P tentu saja KLMNOPO ya, di sini O ya, O apa gitu, O didahulukan ya sebelum P dan seterusnya ya. P HIJKLMNOPH, nah dari situ Hi ya. Urut abjad ya. Pertama urut depannya, urut belakangnya lagi. Oke, kita lanjutkan aja. Jika kata tersebut kata berimbuhan, kenali kata dasarnya. Nah, kata dasarnya ya, mungkin ada panah ya, panah. Nah, terus kemudian kalian ingin terpanah. Jangan cari di T ya, cari di P, panah ya. Terpanah tidak akan ditemukan. Ya, jadi kata dasarnya panah gitu ya. Terlebih dahulu perhatikan huruf pertama kata dasar tersebut ya, kata dasarnya apa. Kalian tidak perlu mengurutkan kata satu persatu, cukup perhatikan huruf kedua ketika dari kata yang dicari. Lihatlah huruf sebelum arti kata, huruf itu menunjukkan kelas kata tersebut ya. Oke, contoh, bukanlah kamus huruf P. Huruf kedua adalah A. Carilah daftar kata yang mulai dengan huruf PA ya, telusuri kata PA, kemudian diikuti huruf N, pan ya. Mungkin panci lebih dulu ya, panci, panik ya. Seterusnya sampai kalian menemukan kata panik. Dapatkan artinya, lihatlah huruf sebelum kata panik ya. Huruf A menunjukkan kata panik tersebut kelas adjektif kata sifat ya, adjektif ini bahasa Inggris ya, A adjektif kata sifat ya. Jadi huruf A dari adjektif ini adalah kata menerangkan kata apa. Panik, bingung, gugup atau takut dengan mendadak, sehingga tidak dapat berpikir tenang dalam situasi bagaimanapun kita tidak boleh panik. Nah gitu. Kata yang dicari contoh kata yang dicari berkonsultasi. Nah, berkonsultasi tentu saja kita cari bukan huruf B ya, K ya. Jadi kata dasarnya adalah konsultasi. Ya, bukalah kamus pada huruf K. Huruf kedua adalah O. Ya, mungkin ada kita lebih dulu ya, Ian lebih dulu, atau kami lebih dulu karena huruf A. Nah, ini konsultasi, KO. Ya, pasti di bawahnya mesti ya, konsultasi. Huruf kedua adalah O, cari daftar kata yang dimulai dengan huruf ko. Mungkin ko ketemu apa dulu, komunikasi. Nah, komunikasi lebih dulu karena M lebih dulu dari M, KLMN lah gitu ya, M lebih dulu. Baru konsultasi akan ada di bawahnya.
Telusuri kata ko yang diikuti huruf N menjadi kon sampai kalian menemukan kata konsultasi. Dapatkan artinya. Lihatlah huruf sebelum arti kata konsultasi, kata berkonsultasi. Huruf N, ya, N noun, ya, menunjukkan bahwa kata konsultasi termasuk kata nomina, ya, nomina. Kata berkonsultasi termasuk kata kerja. Kata berkonsultasi kata kerja, ya, karena konsultasi nomina. Berkonsultasi, ya, bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan suatu tentang usaha dagang dan sebagainya. Contoh, bank berkumpul di Jakarta dan saling memecahkan masalah perkreditan, ya, diskusi, ya, konsultasi, bertukar pikiran, ya, meminta nasihat tentang kesehatan, pendidikan dan sebagainya, tentang karir, ya, berkonsultasi. Oke, kita lanjutkan. Berkonsultasi, bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan suatu tentang usaha, dagang dan sebagainya. Tokoh-tokoh bank berkumpul di Jakarta saling berkomunikasi memecahkan masalah perkreditan. Ya, kalau ada slide kayak gini artinya berkonsultasi, ya, nggak perlu ditulis ulang biar nggak terlalu penuh. Verb, meminta nasihat tentang kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Oke, ya. Selamat datang di KBBI Daring. Nah, seperti ini, ya. Sempat kita sebelumnya ini kalau nggak salah. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ya. KBBI Web ID terapi. Kemarin kan kita mencari terapi, ya. Di video sebelumnya. Oh, ini beda lagi situsnya. Banyak kok, ya. Kalau ini tadi situs apa ini tadi? KBBI Daring dimutarkan Oktober 2020. Bukanlah laman KBBI Kemdikbud Go ID. Ya, coba, ya, KBBI Kemdikbud Go ID, ya, kita cari di sini, coba langsung search KBBI, ya, .kemdikbud Go ID. Nah, ini Go itu government, ID itu Indonesia, ya. Kemdikbud itu nama situsnya, ya. KBBI Kemdikbud ini situsnya. Go itu government, ya, milik pemerintah, ID Indonesia. Nah, ini April 2022. Kalau di buku kita pemutakhirannya Oktober, jadi 2020. Jadi sekarang sudah diupdate lagi ini, ya. Nah, KBBI Kemdikbud Go ID. Nah, sekarang apa yang kita cari? Ya, bukalah laman KBBI Kemdikbud Go ID, ketiklah kata yang kalian cari di kotak pencarian, dapatkan artinya, misalnya konsultasi, ya, konsultasi. Nah, kita di sini search, ya, konsultasi, pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, nasihat, saran dan sebagainya yang sebaik-baiknya. N, ya, nomina, ya. Oke, di sini ada N. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Ketiklah kata yang kalian cari, dapatkan artinya, lihatlah huruf sebelum kata. Huruf tersebut menunjukkan kelas kata yang dimaksud. Panik, ya, A. Di sini adjektif, ya. Bingung, gugup. Nah, coba kita cari panik, ya, di sini. Panik. Bingung, ya, adjektif A, berarti kata sifat, ya, di sini. Adjektiva, kata yang menjelaskan nomina atau pronomina. Bingung, gugup, takut dengan mendadak. Kalau sebelumnya di situ N, ya, kita lihat nomina atau kata benda. Nah, di sini A, ya. Oke, ya, beda. Kemudian kita ke sini lagi. Nah, lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf tersebut menunjukkan kelas kata yang dimaksud. Oke. Kesukaan orang berbeda-beda. Oh, ini ganti topik, ya. Kesukaan orang berbeda-beda. Ada yang suka bermain kelereng. Kalau Pak Ari suka game komputer. Mungkin kalian ada yang suka, kesukaannya sama dengan Pak Ali. Ada yang suka memelihara kucing. Nah, ini Pak Ali juga suka. Selain itu bertani. Pak Ali sangat suka menanam sesuatu, melihara ikan juga suka. Ada yang suka makan durian. Nah, kalau buah Pak Ali juga suka ini durian. Ada yang sama sekali tidak mau mencicipi durian. Jadi ada orang yang
kepalanya pusing makan durian. Bagi Pak Ali, wow, durian itu top markotop kata orang Surabaya. Ya, bagaimana dengan sepupu atau teman kalian? Apakah kesukaan atau ketidaksukaan mereka? Untuk mengetahuinya, tanyakan lewat surat. Tentu saja kalian ceritakan dahulu yang kalian sukai dan sesuatu yang tidak kalian sukai. Kalian juga boleh menceritakan tentang apa yang membuat kalian takut. Tuliskan surat tersebut di buku kalian. Kalian juga boleh melengkapinya dengan gambar. Jangan lupa gunakan sebanyak mungkin kosakata baru yang kalian dapatkan di bab ini. Ya, kalian bisa melihat dan mempelajari contoh surat berikut sebelum kalian menulis surat. Semarang, ya, 23 Agustus 2020. Salam Bimo. Salam Bimo. Apa kabarmu? Semoga kamu serta Om dan Tante sehat semuanya. Kami di sini baik-baik saja. Ingat, tidak ada pohon jambu yang ada di depan rumahku. Sekarang pohon itu sudah berbuah besar dan tinggi. Aku suka sekali memanjatnya. Memanjat sudah menjadi hobiku. Nah, kadang aku belajar dan membaca buku di atas pohon itu. Wow, asik ya. Satu kali tanganku tidak sengaja menyenggol ulat. Gatal sekali. Sejak saat itu aku takut setiap melihat ulat. Aku pikir mungkin aku fobia dengan ulat. Tetapi kata ibu, aku hanya takut biasa. Bagaimana denganmu? Apa hobimu? Dan apa yang kamu tidak suka? Ya, terus dikasih gambar. Salam hangat Abdul, penyuka durian. Nah, ya, jadi dikasih gambar seperti ini. Kalian juga bisa membuat surat yang mirip-mirip dengan ini ya di buku kalian. Silahkan. Kreativitas, proyek kamus. Masih ingatkah kamu proyek kamus yang telah kalian buat di kelas 3? Kalian bisa melanjutkan proyek tersebut atau membuat kotak kamus baru. Setelah kata-kata baru yang kamu pelajari dari cerita tak muat lagi dan suka dan tidak suka ke satu kamus. Kalian dapat mempelajari kata-kata baru tersebut setiap saat. Alat dan bahan ada kertas bekas, karton bekas, kemasan makanan, kardus bekas, lem atau selotip, pensil atau pena atau spidol, penggaris, gunting dan lain-lainnya. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut. Guntinglah kertas karton dengan ukuran 10 x 10 cm, buatlah cukup banyak ya. Jadi dibikin cukup banyak ya kertas karton ya. Buat 10 atau berapa gitu ya, digunting, ditumpuk kayak gini. Buatlah kotak dari karton atau kardus bekas. Kalian juga dapat langsung memakai kotak karton kecil yang ada untuk memuat kartu-kartu kalian. Tulislah kata-kata baru yang kalian ketahui di bagian depan dan tulislah juga nama kalian. Tanggal kartu ditulis dengan kelas kata. Bisa kelas kata adjektif atau nomina ya. Seperti arti kata. Untuk arti kata kalian tidak harus menulisnya persis seperti dalam kamus. Kalian dapat menuliskannya arti kata dengan kata-kata kalian sendiri. Sikap, kata sifat, bergerak cepat. Nah, ada gambarnya kucing ya. Kalian boleh menuliskan kata dalam tulisan indah. Mungkin panik ya, panik. Kata sifat ya, terus dikasih gambar ya. Oh, apa? Panik tadi apa? Dicari di sini ya. Panik, bingung, gugup. Nah, bingung. Gugup. Ya. Bingung, gugup. Pakai P. Nah, dikasih ilustrasi. Nah, kalian boleh menuliskan kata dalam tulisan indah. Sebelum memeriksanya ke dalam kamus, coba tebak kata tersebut dalam kelompok kata apa ya. Bisa kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti atau kata bilangan. Misalnya paman kata ganti ya. Kalian bebas menuliskan arti kata dengan kalimat sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Ya, kalian bebas ya. Oh, ini bagian ini. Kalian boleh membuat gambar untuk menambah pemahaman kalian. Ya, loh, ini kayak lebih cocok panik ya, kucingnya bukan sikap ya. Ini gambarnya kurang pas menurut saya. Cantumkan nama kalian pada kotak masing-masing. Kalian juga boleh menghias kotak tersebut. Siapkan serta kartu kosong di kotak kalian agar siap dipakai setiap saat. Nah, jadi masih ada space kosong gitu ya.
Jurnal membaca, bacalah buku, majalah, koran, artikel di internet atau sumber lain yang menceritakan hobi. Kalian juga boleh membaca buku dengan tema lain yang kalian suka. Kalian bisa membacanya di sekolah, sebelum pelajaran dimulai, sebelum pulang sekolah, atau setelah belajar di rumah. Untuk setiap buku atau bacaan yang lain kalian baca, buatlah catatan seperti berikut ini. Jurnal membaca, judul buku atau tulisan, ya, terserah apa yang ingin kalian baca, ya, judul buku atau tulisan, bisa novel misalnya, atau laman internet. Pak Ali suka baca Science Alert, tapi itu dalam bahasa Inggris ya. Kalian suka baca misalnya majalah, dulu Pak Ali waktu SD suka majalah Bobo misalnya, atau Kuncup ya. Ditulis di sini nama penulisnya siapa, nama ilustrator jika ada, buku tulisan bercerita tentang apa, kalimat yang paling saya sukai dalam buku, ya, alasan saya menyukainya. Kita bisa mungkin browsing ya, bacaan untuk SD mungkin ya, bacaan untuk SD mungkin ya, SD kelas 4 ya, coba kita cari. Banyak ya, buku bacaan anak Flash Junior kelas 4. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, kalian ini 10 rekomendasi ya, bacaan untuk anak kelas 4. Jadi kalau bingung mencari ya, cari rekomendasi di internet ya, menambah wawasan ya. Nah, ini ada Matilda ya, ada The Secret of Garden. Ini bahasa Inggris semua ya. 1000 kucing untuk kakek ya, buku karya Pak Raden ya. Nah, ini ya, Dru, kisah 5 kerajaan, 100 cerita rakyat Nusantara, banyak sekali bisa kalian cari. Narnia itu juga bagus ya. Oke. Itu inspirasi ya. Kalau mencari yang online, cari aja coba ya, bacaan untuk kelas 4 online. Coba aja, siapa tahu ada ya. Di sini kita bisa, ini kebanyakan ya, dijual bukunya. Nggak ada yang gratis ya. Oke, kalian nyari lah, siapa tahu nemu ya. Pak Ali nggak siap ini untuk mencari rekomendasi dari yayasan. Mungkin ini ya, ada literasi ORG. Mungkin ini bisa Nah, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi beranda program rak buku lah, ini ada rak buku. Tapi sayang nggak ada paket bacaan berjenjang. Ya, detail selengkapnya kalian cari sendiri lah ya, waktunya nanti coba. Oke, ini apa ini? Tahukah kalian bahwa Perpustakaan Nasional memiliki perpustakaan digital, yaitu iPusnas. Mungkin iPusnas ini aja ya. Di iPusnas kalian bisa meminjam berbagai buku secara gratis. Selain iPusnas juga ada beberapa perpustakaan digital lainnya. Mintalah bantuan guru atau orang tua. Perpustakaan digital tak berbayar, dapat kalian kunjungi antara lain ya, Badan Bahasa Kemdikbud ya, Pusnas ID ya, reader, literasi. Coba ya, iPusnas ID. Ini apa ini? Coba ya, kita cari lagi di sini iPusnas.id. ID itu Indonesia ya. Ini ya. Nah, membaca semakin mudah. Nah, ini apa ini? Mana buku-bukunya? Ada syarat pendaftaran ya.
Oke, sekilas bantuan cara penggunaan kontak. Ini ada cara penggunaan. Ada book kategori. Bahasa Inggris ya. Oh, ini ada herbal. Aduh, macam-macam ya buku di sini. Coba kita pilih salah satu. Enggak bisa ya diklik. Ya harus dicoba-coba lah ini ya. Pak Ali belum pernah masuk ke sini. Pustaka, coba pustaka. Nggak bisa, ada yang bisa enggak. Pak Ali berharap ada daftar buku, ternyata enggak ada. Ya sudah, kita lanjutkan aja. Ya, bab 1 sudah selesai. Apa saja yang sudah kalian pelajari, beri tanda centang sesuai dengan pemahaman kalian. Pengalaman saya memahami ide pokok yang disampaikan dalam cerita yang dibacakan guru. Bisa kan? Jadi ide pokok itu biasanya di kalimat pertama dalam suatu paragraf. Menjawab pertanyaan terkait isi teks sudah kita lakukan. Mengetahui perbedaan kalimat transitif dan intransitif. Bedanya kali ini ini perlu objek. Ini tidak perlu objek. Itu ya. Dapat mengucapkan kata-kata seperti favorit, histeris, mengikutinya, mengoleksi, berkonsultasi. Oke ya. Jadi kita histeris dulu, gitu ya, histeris. Favorit itu yang paling disukai. Ada pelajar favorit ya, ada makanan favorit ya. Berkonsultasi, bertukar pikiran. Oke. Mencari informasi tentang fobia dari sumber bacaan lain sudah ya, kita lalui itu. Ini juga sudah. Memahami cara arti kata di dalam kamus. Oke, memahami arti atau makna kata-kata baru dan berkreasi membuat kamus pribadi ya, yang tadi barusan kita bahas. Kemudian lengkapi pernyataan berikut. Tulislah di buku kalian, seandainya saya mempunyai teman penakut, tindakan apa yang saya lakukan adalah beri tanda centang pada jawaban yang menurut kalian benar. Kalian boleh memilih lebih dari satu. Ya, menghiburnya tentu saja ya. Menunjukkan bahwa ketakutannya tak beralasan dan menemaninya. Kalau membiarkan saja jangan ya. Atau mungkin ada saatnya kita membiarkan saja, artinya kita tidak mengganggunya. Mengapa? Tuliskan alasan kalian ya. Karena fobia perlu dukungan orang yang mengalami fobia. Perlu dukungan sosial ya, dengan cara ya ditemani ya, diajak ya untuk mengalihkan perhatian dan kalau bisa diyakinkan dengan halus ya bahwa ketakutannya tidak beralasan, ya. Jangan dibully ya, jangan dianggap remeh ya. Jadi yang fobia itu memang benar-benar takut ya, jangan dianggap remeh ya. Jadi harus ditenangkan, diberi dukungan sosial. Oke, ini sudah habis. Kita nanti ketemu lagi pada bab berikutnya ya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.